Di video kali ini gue pengen ngomongin apa itu blok luar. Karena ini merupakan konsep nyalek gue di 2029 nih. Gue pengen ceritain ya supaya lu paham juga. Kalau lu paham kan lu bisa bantu nyoblos kalau suka. Kalau gak suka ya gak usah dicoblos. Nah cuman gue gak pengen monolog. Gue pengen coba bentuk konten yang baru. Gue pengen ngobrol sama teman-teman gue nih. Ini gue perkenalkan dulu. Sebelah kiri gue ada Mang Ajat. Mang Ajat ini merupakan sang otak prosesornya Bro Gamal gitu Jay. Iya, gue yang nulis naskahnya. Semua naskah, semua skrip. Gue gak butuh AI. Gue butuh Mang Ajat. Luar biasa. Di sebelah kanan gue ini namanya Mat Esa. Mat Esa ini orang Betawi. Namanya Muhammad Reza. Memang karena di Betawi. Jadi Mat Esa. Yang ngedit dulu video konspirasi akhir zaman video Dajjal. Ini Mat Esa. Dulu pernah gue bikin acara. Kita kan dulu ada yang nanya. Siapa tuh yang bikin video Dajjal lu bang? Nah dia ngefans banget sama lu loh orang. Oh bukan yang ini orangnya jelek aja gitu. Enggak lah. Editan lu mahakarya. Ya, gitu. Mahakarya. Bayangkan lu ngedit dari gua ngomongin merancap HVM, Dajjal, Yakicu Makjuj sampai tata kota. Pengetahuan lu sinting gila miring, Mat Esa. SGM tuh ya. Iya. Anak muda banget. Sinting gila miring. Nah sekarang kita mau ngobrol aja nih bertiga nih. Kan lu berdua paling tahu gue banget juga. Kita udah kenal. Gue sih sama Mat Esa kenal dari tahun 2008. 2008. Dari sama Mang Ajat kenal dari tahun 98. Panjang lah cerita pokoknya. Kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin blok luar dari mana gitu. Iya. Konsepnya dari mana? Lo yang jadi hostnya nih. Sebelum kita masuk ke sana Ji nih. Ini sebelum masuk ke sana lagi nih. Kenapa gua manggil Ji? Karena kita di lingkungan ini manggil Bro Gamal Ji. Jadi Haji Gamal. Karena kebetulan dia emang haji ya. Belum haji sih. Belum. OTW haji. Bilangnya udah. Jenggotan aja. Oh. Kalau Haji Andre itu udah haji tuh belum? Udah lah. Udah. Ya nggak apa-apa lanjutin aja pakai haji udah nggak apa-apa. Iya, Belum haji. Oh, belum ya. Dibohongin lagi gue. Nih konsep blok luar sendiri kan Ji. Dia itu berangkat dari ambisi lu nyalek sebenarnya kan. Betul. Nah awalnya kan lu sebenarnya ya udah pernah nyalek. Bercanda pernah. Bercanda, itu bercanda. Oke, Dan nggak malu karena kemarin kalah kita sebut bercanda. Iya. Tapi emang bercanda sih nggak bohong. Mungkin lu bisa jelasin sebenarnya alasan lu mau nyalek tuh apaan sih? Emang ada alasan yang mulia kah? Apa mau jadi pahlawan demokrasi atau mau jadi? Lu kan mungkin menjunjung demokrasi gitu. Kayak demokrasi ini hancur. Ada gua nih yang ngebangun gitu. Bukan gitu Mat. Begini Mang. Ini panggilan jiwa. Gua mimpi itu negara ini porak-poranda. Oh mimpi. Dan di mimpi itu ada sosok yang bukan ditawain. Ada sosok yang bilang ke gua, kamu harus selamatkan negeri ini. Kamu adalah sang Bro Gamal gitu. Oh sang Bro Gamal. Astaga. Biasanya politisi ngomong kayak gitu. Tapi gua kagak. Oke. Di sini kita jujur aja. Ini mengejar dopamin, Mat. Dopamin. Gede juga nilai dopamin lu. Kita ini kan hidup ada 3 alasan. Harta, tahta, dan wanita. Oke. Saat muda kita main Bumble itu wanita. Oke. Saat lebih muda lagi mungkin mengejar harta. Penting tuh harta. Oke. Ya sekarang gue masih butuh harta. Tapi jualan skincare kurang seru aja. Jadi sekalian mengejar harta sembari tahta. Oke. Ini paling cerot secara dopamin gitu ya. Oke. Dopamin ini kan hormon antisipasi yang saat kita mengejarnya itu yang paling seru gitu loh. Nanti mah pas menang nyalek ya jadi biasa aja. Tapi pas mengejarnya itu tuh luar biasa. Jadi lebih seru di prosesnya tuh ya. Pasti. Dulu waktu gue bantuin Pramono Pilgub kemarin, itu paling seru pas proses kampanyenya. Gue stres berantem sama TikToker A, B, C. Itu stresnya tuh menyenangkan. Adrenalin itu membuat gue comeback alive setelah sekian lama. Gue merasa hidup gue biasa-biasa aja gitu. Itu gila itu. Jadi alasannya sangat personal ya. Personal. Gak ada karena rakyat, gak ada Pak? Rakyat. Gak ada Ji? Ada. Rakyatnya istri gue, anak gue. Bantu kan. Ada gajinya nanti. Karyawan. Gitu, iya gitu. Ya, tapi gini, itu tadi ya serius sudah bercanda lah. Tapi gue ini kan kalau lu tahu S1 gue itu awalnya gue di STNT, Mat.
Yeah. Lu tahu kan, lo Iya, anak tahu. Jaktim. Tahu. STMT Trisakti. Iya. Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi. Kebonanas tuh ya. Bonanas, meskipun gue nggak lulus. Kalau dibuka di PD Dikti, tulisannya di DO. Oh, di DO. Cuman karena itu gue tinggalin sebenarnya. Iya. Gue tuh sekolah transportasi itu membuat ada bibit-bibit menyenangkan juga nih subjek gitu loh. Pada saat itu jurusannya apa Pak di STMT? Transportasi. Transportasinya. Logistik sih. Kan kalau gue sebut kurang keren. Jadi anggap transportasi Oke, aja. oke, masuk. Biar masuk narasinya nih. Masuk. Transportasi aja. Oke. Oke. Dan gue pernah S2 di UI KPP, Kajian Pengembangan Perkotaan. Ya. Ini dua barang masuk ke urbanisme di situ. Dan game favorit gue tuh zaman gue kecil, bapak gue mainnya game Parau. Kalau lu tahu game Parau ada tuh. City Building Parau. Oh kayak apa? Si kayak SimCity gitu bukan? Ya kayak SimCity cuman kota-kota Mesir zaman dulu lah. Oh, City Skyline gitu Ya, ya. tapi ini timeline itu zaman dulu. Makanya gue tahu dewa-dewa orang Mesir, Osiris, Ra, Petah, Oke. Bas, kayak gitu-gitu gue tahu. gitu ya. Osiris. Tahu orang Mesir apa itu mainnya City Building dari zaman dulu. Jadi ya ada bibit-bibit sukanya sama hal ini dan gue merasa peluangnya masih tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan orang nyalek goblok. Peluangnya ada. Secara rasional dan pragmatis, peluangnya ada. Karena begini, gue gak punya duit. Ya duit punya, cuman gak punya buat dibuang-buang kayak gitu loh. Oke. Nah gue merasa ada celah peluang yang belum digarap nih. Makanya gue bahas konten perkotaan urbanisme. Kalau itu kan sebenarnya lu ngincernya sangat niche buat apa ya? Buat menengah ya lah ya ininya ya. Nge-service menengah gitu. Menengah ya mungkin ke bawah. Lu nggak takut ini Pak, nggak takut kalah saing sama yang bagi-bagi bansos sama bagi-bagi tebar kebaikan? Ya kita kan harus ngukur kemampuan. Semua orang itu ngincar bagi-bagi bansos. Yeah. Semua yang disasar saat pemilu adalah orang kelas bawah. Ya. Tapi yang terlupakan orang kelas menengah. Di situ lo main. Di situ kita nggak bisa pakai sembako. Kita nggak bisa ke BSD atau ke Pesona Kayangan Depok. Pak saya bawa beras, diludahin muka Atau lu gua. atau lu ke Pondok Indah, ya Indah. beras. Tok, Beras tok. gue bayarin. Tok. Ini sewa kantor baru nih Nah. sama orang Pondok Indah. Gue masuk ke rumahnya. Kayaknya marmernya sekotak tuh. lebih dari motor lu Jat. Iya. Keter sedikit ada ya. Ini kan kocak Keter kalau sedikit. kita. Nah itu yang belum digarap. Selama ini mereka tidak tahu mau pilih siapa. Oke. Karena emang gak ada yang terkenal. Ini kan bukan pilgub. Iya. Dan DPRD kota itu kalau dicek 3.000 suara kalau lu pilih partai yang benar lu menang. Peluang ada. Ini lagi-lagi ini pragmatis rasional. Dan konten urbanisme justru karena gue takut bersaing di orang bawah karena semua politisi ngarah ke sana, ya kita sasarnya orang menengah yang nggak bisa dibeli pakai sembako. Iya. Tapi mereka melek internet kan gitu. Yang secara kehidupan miris juga ya sebenarnya. Secara kehidupan miris kalau kita meminjam kata-katanya Abah Anis nih ya. Iya. Gue bukan anak Abah tapi ya kita pinjam aja kebetulan jadi inget nih. Orang-orang taunya lo anak abah. Orang jenggotan. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Yap, intinya Abah Anis ini kan. Pakai Abah Anis ini intinya banyak kebijakan di Jakarta kemarin tuh menyasar kelas menengah. Dia Iya. bikin sistem Jaklingko segala macam. Iya. Menurut gua nice. Makanya kelas menengah demen sama dia. Oh, termasuk yang bikin rumah-rumah yang deket yang apartemen-apartemen kecil yang deket stasiun Iya, gitu. rumah 0% bohong itu ya. Itu Iya. menyasar kelas menengah. Ya itu menengah sih, itu menengah sih. Gak kejadian aja. Ya sebenarnya orang kayak Jokowi juga sumbangsinya buat kelas menengah di Jakarta banyak. MRT itu Iya. kalau bukan MRT. dia nggak bisa loh. Karena lu tahu nggak ceritanya? Ngebebasin Lahan. stadion di Lebak Bulus aja tuh. Namanya apa stadion Lebak Bulus sih? Stadion Lebak Bulus. Nah itu buat bikin depo MRT. Itu Jokowi ngelakuin dengan cepat dan menabrak peraturan-peraturan yang terlalu birokrasi gitu loh. Oh, Bisa cepat karena itu Jokowi. Ya banyak juga sumbangsinya. Tapi Anies itu benar-benar into kelas menengah dan itu gue ngelihat Anies sebagai politisi yang duitnya kalah dibanding yang lain, menyasar kelas menengah itu jenius. Nah itu gue pengen Iya. mencoba mengikuti Iya sih. gitu dong. Oh Jokowi pun gitu ya. Maksudnya Jokowi bukan tanpa sumbangsi ya besar, tanpa dia MRT bisa terbengkalai. ibaratnya nabrak aturan tapi yang benar gitu ya. Iya. Yang ini bener nih. Kayak motong birokrasi yang harusnya sepanjang apa dia motong jadi lebih cepat aja gitu. Emang jagonya motong birokrasi. Bahaya. Dan nggak selalu buruk, nggak selalu Iya Iya, benar. nggak selalu buruk. Bisa dibilang gue tuh menyukai 4 gubernur terakhir Jakarta. Dari Gubernur terpilih oleh rakyat ya. dari Foke dong berarti. Dari Foke. Dari Jokowi, Dari Jo.
dari Ahok, dari Anies dan Pramono Anung. Iya, oke. Dan itu semua orang pasti beda-beda. Itu gue teladani semua. Kayaknya ada yang kelengkap deh, ada yang kelengkap deh. Heru Budi. Oh enggak. Itu nggak dipilih. Oh kan? enggak, itu enggak dipilih. Sama tidak. Mat Lagu kan juga nggak dipilih. Oke, Gua oke, ada oke. juga, ya. Ya itu kan PLT. Ya. PLT. Jadi simpelnya bukan yang gue sosokan pengen nyasar kelas menengah biar ini politik jadi bener, jadi nggak pakai money politik, enggak. Karena gue nggak mau pakai money politik, gue nggak punya duit, ya kita nyasar ke sana begitu. Pragmatis. Pragmatis. Kayak lebih masuk akal juga sih sebenarnya, karena kan sebenarnya yang paling banyak sebenarnya rakyat tengahnya itu kan Oh sebenarnya. banyak. Banyak yang berpajak mostly. Mostly dia. Kalau lu Mat, lu orang apa Mat? Kelas mana Mat? Gua kelas Borjuis kalau dia mah. enggak Lu borjuis. kelas 10-4 apa kelas berapa? Darah biru Cirebon, Pak. Karena biru Cirebon. Lu kelas menengah atau kelas apa Mat? Gua kelas bawah mau ke menengah kali ya. Oh mau ke menengah ya. Masih kehujanan. Masih kehujanan, Ya. masih kehujanan. Lu yang gue sasar Mat Anjir. untuk pilih gua. Oh iya sih, Iya, iya gitu. sih. Karena kalau cuma ngasih beras doang ngasih itu Iya. harus kebijakan yang konkret lah gitu. Betul. Nih sebelum masuk lagi ke ngomongin nyalek-nyalekan, kenapa tiba-tiba tumben jadi podcast formatnya? Oh kenapa bikin podcast? Jadi Iya. begini, gue tuh cukup aware lah sama diri sendiri karena 2 tahun terakhir tuh gue berguru di online sama guru online gue nih Kanjeng Riwasan gitu. Kenapa tuh? Setelah nontonin dia tuh gue meningkatkan EQ gue, kecerdasan emosional. Emosional. Nah, EQ itu kalau mau ditinggiin kita harus aware juga sama diri sendiri. Kita harus tahu kekurangan kita. Dan kekurangan gue itu yang paling parah adalah tidak bisa bergaul. Kita kan kenal udah Iya. puluhan tahun. Lu tahu lah gue orang nggak pernah apa. Iya. Gue ini kan bisa dibilang kreator yang paling jarang collab. Karena males. Iya. Bukan sombong. Ngap-ngapan. Ya, gue pernah nanya gitu. Nongkrongnya sesekali gitu. Ngapain lah gitu. Mager. Iya, mager. Tapi itu kesalahan gue. Ego gue, mental block gue pengennya nggak nongkrong. Padahal nongkrong itu membuka peluang. Oh, bukan karena gue kan orangnya introvert gitu. Bukan. Introvert itu bohong lah. Nah, kan gue kira lu memilih itu gitu. Makanya karena gue nggak bisa bergaul tiap gue bikin podcast. Itu kelihatan memang gue tuh susah ngomong. Di Kalau awal. orang nggak kenal. Di awal Iya, ya sih. pasti. Iya sih, iya. Gitu ya. Nah ini gue lagi belajar bikin podcast lagi supaya ya pelan-pelan bisa ngomong. Karena kalau menjadi politisi kan mesti bisa ngomong sama orang. Nggak bisa introvert tailedik begitu loh. Jadi ini bagian dari ikhtiar. Ini ikhtiar untuk belajar juga karena kekurangan gue banyak begitu. Oke. Di samping kelebihan tadi, Anjir, gak ada kurangnya. kekurangannya juga banyak banget gitu. Iya. Ya lu jangan bandingin gue sama seorang Gofar Hilman. Itu orang EQ-nya di langit-langit. Jadi siapa yang bisa Sangat jago dibandingkan? nongkrong. Siapa yang Kalau- bisa dibandingkan, Mbak? Kalau gue, mungkin kalau urusan ngobrol sama orang kayaknya gue salah satu yang terbawah kali ya di khazanah Oh perkuliahan enggak, Indonesia. tapi gue liat Ikhtiar sekarang udah mulai banyak collab sama Investor 1, Investor 2. Oke lah. Ya itu berusaha lah. Podcast udah mulai mau datang mana-mana. Ya, gua berusaha lah. Oke. Itu mental block gue dan setelah nontonin Riwasan gue tahu itu kegoblokan gue yang harusnya gue tinggalkan gitu. Apa mental block. Mental block. Bagian dari mental block. Ya karena gue nggak suka aja sama orang yang gaul-gaul karena dulu gue cupu. Jadi kayak gue mental block aja. Gue pengen sendiri aja lah. Mau kotak-kotakan lu. Iya itu kan kesalahan gue dulu. Kita Oke. kan ini manusia. Iya sih. Manusia sosial sebenarnya. Nggak bisa kita nggak sosial gitu loh. Jadi ini kita Harus dinamis. ikhtiar. Kalau sama lu berdua gue ngomong masih bisa karena emang udah kenal. Ya sehari-hari lah ya. 40 Iya. tahun terakhir kita kenal 40 kan. tahun terakhir. Umur lu kan belum sampai 40. Umur gue ya baru. Umur lu berapa Mang? Gua jalan 32 kayaknya. Ya lu keluarin Sunda lu lah Mang. Gak apa-apa lu kan Mang Ajat. Abdi. Apa sih? Ini kita di sini beda-beda politisi kesukaan. Kalau gue sekarang suka Pramono Anung. Ini Bapak Aing. Iya, Bapak Enggak. Aing. Ini lu dukung siapa? Apa? Lu dukung siapa politisi? Ini Gak ada gini banget ini lagi. Teddy, pendukung Teddy. Iya deh, iya. Ya, oke. tapi saling Marah berteman banget kita. ya. Kita saling berteman. Dengar kata-kata Amin Rais marah banget Kota ya. Amin Rais kena hoax itu. Iya, marah, Karena video Reza. AI. Iya, marah-marah Bapak. Di kantor kemarin mukul-mukul meja Iya. gitu. Karena buntet dikatain. Apalagi Jat? Oke, berarti alasannya emang sekalian ngelatih buat ini ya, buat ngomong berbicara sama orang gitu Iya. ya. Iya. Nih, dari kemarin kan lu udah sempat ngomongin konsep blok luar. Ini maksudnya blok luar tuh apa sih? Yang lu maksud gitu? Jadi begini, terakhir kan lu berdua bantuin gue juga nyalek kan. Tempo hari itu 2024. Iya. Gue maju di DPRD Provinsi Jakarta. Dapil berapa kemarin ya? Dapil 7. Dapil 7. Itu Jaksel yang
Tajir tuh. Ya, yang lu Kastel mau sebelah kiri. yang lu mau niat ngasih beras ke orang Pondok Indah itu. Enggak, gue gak Gila sih. punya beras. Tapi itu terlalu gila sih kalau Jadi gini, kenapa? Jadi kalau buat yang belum tahu nih, DPR yang namanya legislatif itu ada 3 tingkatan di Indonesia. Ya. Ada DPR RI tingkat nasional, Ya. ada DPRD provinsi tingkat provinsi, ada DPRD kota Liga 3 tuh yang paling bawah. Iya. Oke. Nah, gue kemarin memilih untuk maju di DPRD provinsi Jakarta karena simple, gue tinggal di Jakarta, simple. Tapi itu Liga 2 kan. Liga Itu Liga 2. 2. Dan masalahnya DPRD provinsi Jakarta itu merupakan DPRD provinsi yang paling berat. Iya. Iya dong, iya jelas. Jakarta, bos. Jakarta. Di Jakarta nggak ada kota. Iya. Iya. Hanya provinsi paling bawah. Nah, gue melihat saingan di sana berat-berat. Secara logistik, secara ketokohan berat-berat. Bener. Terlalu bener. terlalu Terlalu bergengsi kali ya. Maksudnya itu ibaratnya kan Europa League lah. ya. Nah, level gue di sana nggak sampai. Hmm. Dan kemarin kan bercanda juga sih. Belum Secara sampai, partai belum pun nggak sampai. sampai juga ya. Iya. Nah, karena gue aware level gue kayaknya nggak di Europa League tapi di Conference League gitu loh. Mau mundur lah gue ke DPRD kota. Di Liga Turki nih sekarang di ceritanya. di liga kalau di Eropa Conference League lah namanya Conference gitu. League. Oke, oke. Nah mundur lah kota mana di Jakarta nggak bisa ya tentu akhirnya gue kepikiran konsepnya blok luar gue sebut di kota-kota yang di luar Jakarta tapi yang masih menyangga Jakarta Oke. yang nempel persis gitu loh ada Tangkot, ada Tangsel, ada Bekasi, ada Depok. Jabodetabek lah ya pokoknya. Jadi kota satelitnya Ya, Jakarta. Detabek lah, Detabek. Kalau Bogor kan nggak nempel kejauhan. Ya. Oke. Dan gue cukup familiar sama 4 kota penyangga Jakarta. Kalau Bogor agak kurang familiar sih. Ya, ya. Makanya gue pengen bikin konsep namanya blok luar, nyalek DPRD kotanya di 4 kota penyangga itu. Dan karena begini, kita kan belum aglomerasi nih Jakarta. Iya, kan yang apa rumor DKJ itu sebenarnya Gak jelas lah itu. Iya, nggak jelas ya. Sehebat-hebatnya Pramono Anung bikin Trans Jabodetabek, dia nggak bisa bikin halte di Tangsel, nggak boleh. Iya. Iya. Bukan kerjaan dia. Betul. Nah makanya kita orang Jakarta pengen mengaglomerasikan sebisanya lah. Iya. Kan ya gue pengen jadi legislatif di sana. Jadi bisa mendorong wali kota juga kan begitu lumayan. Oke. Jadi membawa standar Jakarta lah ke bawah gitu. Selama ini di DPRD kota itu pemainnya pemain lokal semua. Iya, Mostly 99% pemain lokal semua. Ya ini mungkin nanti jadi sentimen kok bukan putra daerah. Tapi ya gimana? Yang emang ada peraturan melarang kan nggak ada. Iya. Tapi gue yakin standar gue lebih tinggi dibanding orang-orang lokal yang nyalek di sana. Kebanyakan ya paling ormas-ormas lokal ngerti apa soal tata kota. Kalau mau sombong. Ngerti Pak, ngerti titik-titik mana aja yang Masa bisa di kita. iya, Tangsel gitu berantakan. Ya. Iya, iya. Jangan nggak usah DPRD-nya, wali kotanya pun nggak ngerti. Maksudnya ngerti titik mana nih yang bagus buat jadi parkiran. Maksudnya gitu Iya, kalau iya, itu iya. kan. Ya, ini kita kan membawa standar Jakarta, bukannya sombong, tapi Iya. emang bener ya. Gue yakin gue lebih pintar dibanding pemain lokal, gitu loh. Gitu wae. Sebenarnya apa sih Pak yang jadi modal lu Pak? Ini kan berarti kan modal lu modal bikin konten Pak. Udah bikin konten. Itu seberimpact apa sih Pak modal bikin konten dengan nanti Nah iya. praktiknya gitu sebenarnya? Oh, Itu gimana tuh? memang nggak gampang ngonvert suara konten jadi suara di darat tuh susah. Ya, convert kejualan dia susah kan? Ya, Iya. itu kenapa gue bersyukur banget kemarin gue diizinkan sama Partai Gelora tuh buat nyalek. Oke. Bukan bercanda tapi gue jadi ada gambaran oh begini cara dunia main nih. Oke. Ya, sampai kapanpun gue akan selalu mengidolakan Fahri Hamzah. Oh, iya. Meskipun nanti pasti pindah partai gitu ya. Oke, oke. Tapi gue jadi punya gambaran memang. Jadi sekarang praktisnya banyak yang di balik layar ada yang dikerjakan. Bagaimana supaya nggak cuma main online doang, tapi lebih taktis dan memang strateginya jelas gitu. Ya belum diceritakan lah, belum diceritakan dan nggak penting juga diceritakan. Jadi kemarin lu belajar caturnya tuh ya? Ya sedikit banyak gitu loh. Tentu nggak tahu-tahu amat karena nggak pernah turun ke bawah kan. Ya. Tapi sedikit banyak gue paham. Oh begini. Oh gue baru tahu loh. Kalau lu nyalek, saingan lo itu bukan partai lain, tapi caleg di partai yang sama, di dapil yang sama. Itu nggak Oh, iya? semua orang tahu. Kenapa? Karena sistemnya saintelik gitu. Oke. Nah itu panjang lah kalau dijelaskan. Itu kalau dia nggak pernah nyalek akan mungkin nggak nyampe juga untuk tahu. Gitu. Oh. Ya banyak yang tahu tapi nggak semua orang tahu gitu kan. Jadi fokuslah memilih partai kurang lebihnya adalah yang partainya suaranya nggak buruk-buruk amat. Oke. Karena kan ada threshold yang harus dipenuhi Yeah. dan saintelik. Tapi kalau bisa tokoh saingan internalnya jangan yang kuat-kuat. Yang kira-kira kalau kita lawan terukur lah ya gitu. Kira-kira kalau gue masuk sana di dapil itu
Gue harus yang paling terkenal. Oh. Karena gue gak bisa main iya sembako sih. kan. Gue harus paling terkenal dulu minimal tuh. Yeah. Nanti juga di daratnya kita pakai cara lain juga gitu. Berarti kalau kayak gitu dalam tanda kutip nggak bisa milih partai yang gede ya? Berat. Soalnya gue masuk Gerindra. Akan berat nanti. Saingannya akan berat. Iya. Kecuali gue levelnya mungkin Ferry Irwandi ya. Tapi seorang Ferry Irwandi kan gak mungkin mendowngrade dirinya main di DPRD kota kekecilan. Ternyata. Ternyata. Gak mungkin. Nggak mungkin. Oh, enggak. Cuma levelnya kan bursa cawapres. Gila loh. Iya, udah cawapres. Iya cawapres masuk akal sih. Kalau gue kan sadar diri gue level di Conference League. Kita main. Iya. Lu kan dari tadi ngomongin blok luar. Sedangkan lu sendiri kan ya paling bisa nyalek cuma di satu tempat doang gitu kan. Kalau orang satu dapil itu sistem nyalek. Iya, maksudnya apakah bisa berpengaruh kepada blok luar lainnya gitu. Sedangkan lu sendiri kan cuma di satu tempat, satu daerah. Apa sebenarnya lu mau keroyokan atau gimana konsep blok luar tuh? Jadi kalau di 4 kota yang gue sebut blok luar ini, Matt, totalnya itu di Tangkot ada 5 dapil, Tangsel 6 dapil, Depok 6 dapil, Bekasi 5 dapil. Kalau Iya. dijumlah semua itu 22 dapil. 22 dapil. Ya. Kalau kita jadi orang parlemen nih di legislatif, saat lu sendirian lu akan jadi kambing conge. Oke. Makanya banyak orang yang pas kampanye itu udah kayak singa mengaum, begitu masuk kok jadi kambing conge karena emang di parlemen sendirian tuh nggak ada gunanya. Iya. Iya. Berfraksi-fraksi pun tergantung kadang arahan partai segala macam. Oke. Nah makanya gue lagi mencoba untuk bagaimana konsepnya itu bisa mengakali sistem dengan landasan tuh gimana grup ini tuh bisa punya bargaining power gitu. Nah, gue pengen nyalek di seluruh dapil. Tapi kan gue nggak bisa apa sih kalau Naruto kalau di Kagebushin kan nggak bisa. Iya. Jadi gue pengen mengumpulkan kurang lebih 22 orang nyalek bareng-bareng di semua kota blok luar ini. 22 orang. 22 orang. Dengan visi yang Termasuk sama. gua. Dengan narasi yang sama untuk kelas menengah itu. Narasinya adalah yang pengen gue bawa sebagai legislatif. Gue pengen bikin di 4 kota ini, semua segrup ini mendorong bikin perda mewajibkan pemerintah itu setiap tahunnya investasi buat transum 5% from APBD. Dan itu bisa. Iya masuk akal. Iya pernah dibahas tuh. Selama ini nggak ada tuh investasi transum. Ala kadar aja lagi ada lagi enggak lagi ada enggak. Sisaan Kalau kita- terakhir lah. Kalau kita bikin perda kayak pendidikan kita paksa. Pendidikan itu kan ada dipaksa berapa persen gitu kalau di APBN. Kita bikin di APBD dipaksa misalnya 5%. Oke. Wajib setiap tahun pokoknya lu invest pelan-pelan, nah, lama-lama kan bakalan mengular juga itu Iya. di transumnya. Iya. Lu harus tahu loh. Nanti MRT begitu jadi itu ke Tangsel. Tangsel. Kalau feedernya nggak bagus, susah orang ke MRT-nya juga. Iya, Dari benar. sekarang mesti disiapin ke titik-titik yang bakal jadi MRT. Feedernya gimana? Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk 2035 nggak bisa. Nggak bisa Iya. nunggu jadi. Dari sekarang feeder mesti dibenerin. Begitupun di Bekasi ada MRT ke Cikarang segala Cikarang, macam. Dari sekarang feeder dibenerin. Emang harus dicicil dari jauh ya. Nggak bisa Iya. nggak bisa nunggu Kemenhub. Iya nggak bisa Lu kan tinggal Malang Melintang, Mat. Pacar lu di mana-mana. Nah ya. Lu kan tahu. Hmm. Depok bagaimana, Bekasi gimana. Ya ya. Terakhir pacar lu orang mana? Orang Kabupaten Bekasi pak. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Tambun lu apal banget kan? Tambun cukup apal. Lu tuh konten tempo hari yang bahas bubur Tambun dari Mat Esa. Ya salah satu infonya. Gila, tahu semua. Salah satu infonya. Ya itu kan nanti kita akan jadi jalur MRT juga. Cuma kalau lihat Iya. keadaannya kan ya Nah, benar. feedernya gimana? Terakhir nih KRL aja nih. Kemarin kan banjir tuh di Tangsel Green Line. Iya. Oh iya. Emang kesian kelas menengah. Gimana tuh orang bayangin orang serangkas. Sebagai legislatif tugasnya bukan eksekusi, bukan. Iya. Tapi bikin perda bisa. Nah, kebanyakan orang-orang DPRD sekarang itu kerjaannya bukan bikin perda. Tapi Tapi cuma marah-marah doang. sama ini ya bikin apa benerin jalan, benerin aspal. Dari jalan komplek itu bukan tugas lu gitu loh. Tapi kan mereka susah kalau bikin perda. Nah, gue pengen bikin perda itu. Oke. Berarti so far di at least di blok luar itu belum ada perda yang ngewajibin 5%. Kalau ada lah mana ada. Soalnya gue Karena itu tidak prioritas. malah semalam baru baca katanya Bandung nih ngalokasi 5% juga nih buat hibah ormas tapi kalau Bandung. Ada perdanya apa enggak? Enggak ada kan? Cuman pengen aja gitu kan. Dia malah dari APBD duitnya. Mungkin ada perdanya kali. Maksud gue itu perda atau memang lagi inisiatif aja? Enggak, ini
setiap tahun ya 5%. Oh iya iya. Tiba ormas. Ya gue pengen seperti itu, cuman buat transum. Ya buat transum ya. Ya, keren Bandung tadi udah duluan jadi hebat. Enggak. Baru mau gue puji. Enggak, buat ormas. Buat ormas ya. Cuk. Ya sih kalau tiap tahun 5% kan paling enggak transportasi tiap daerahnya kan berkembang terus ya paling enggak gitu. Minimal di aglomerasi APBD lah. itu katakan nih ya, katakan Mat, di Tangsel katakan 5 miliar. Oke. 5% itu kan 250 sorry 5T. 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 Tangsel itu 5 triliun per tahun kurang lebihnya lah. Nah. Kalau dialokasikan 5% itu kan 250 miliar. 250 miliar. Lumayan selama 5 tahun kan 1 T lebih. Ya minimal shelter bus gitu-gitu ada lah. Dong. Ini kan kurang ajar. Trans Jabodetabek di Ciputat haltenya pun nggak ada. Ya. Iya. Kurang ajar. Kan benar sih. Kurang lebihnya. Nah tapi kan itu masalah prioritas. Lebih penting mana ngasih bansos, ngasih kartu Tangsel pintar, kartu Depok pintar, kartu pokoknya buat anak sekolah kan sebenarnya lebih merakyat dibandingkan transum misalnya. Tapi kan butuh. Populis banget ya. Populis. Populis. Gue nggak bakal mau masuk komisi E yang ngomongin pendidikan, bukan bidang gue aja sih. Gue pengen masuk ke komisi antara B atau D pembangunan lah kayak gitu, atau perekonomian gitu. Ya berarti tadi lu mention kan lu akan maju secara kolektif berarti ya. Kolektif. Dan ini belum pernah ada. Belum pernah ada di ini Pak, di Kenapa bisa bilang enggak ada? dunia Pak. Ya, gue cek di Zimbabwe belum ada, Mat. Di Oke. Di Indonesia juga belum ada. Gini kebanyakan orang Burkina Faso pun gak ada Burkina Faso belum ada, tapi di Yaman gue cek belum ada. Oh di Rame ini Yaman karena Prabowo ngomongin kabur ke Yaman. Iya. Karena nyalek itu meskipun sama-sama pakai baju partai, sama-sama partai PKS misalnya nih. Iya. Tapi itu kan sama-sama mikirin beteng sendiri, perut sendiri. Ada. Oh, Sundaji ya. Sundanya mulai muncul. Sundaji ya. Ini gimmick-gimmick proletar aja ini. Ngomong Jawa ngomong Biar diterima aja. Biar diterima aja. Nah, tapi ini karena nggak punya duit harus kolektif. Nanti ada ceritanya tuh. Kenapa? Nanti kan orang-orang ini kan punya masa di online kebanyakannya. Oh, influencer semua Ji apa gimana Ji? Nggak semua, tapi banyak. Oke. Nah harus saling support lah. Jadi misalnya gue di mana di kota A, nanti kan pasti ada followers gue di kota B yang nggak bisa milih gue, ya pilihlah teman gue di blok luar ini. Karena kita nggak punya uang ini, jadi kita harus supportnya kenceng, kolektif, nggak bisa mikirin beteng sendiri. Iya. Karena nggak punya duit buat main sembako dan teman-teman nih kan. Tapi kan image-nya gini Pak, kalau nyalek kan sudah pasti dari partai. Pasti nggak ada independen, bohong lah itu. Betul. Nah, terus kan image nyalek dari partai kan selalu bakal jadi petugas partai. Yes. Nah, Itu gimana tuh? apa jaminan ya Pak 22 orang yang bakal maju ini akhirnya bukan Jadi petugas partai doang gitu. iya bukan cuma ngejalanin visi partai aja gitu Pak. Ini, gue sih percaya bahwa partai itu di Indonesia sama aja. Nggak punya visi misi. Iya. Yang punya hasrat kekuasaan. Lah gue juga punya hasrat sama. Betul. Cuman ini kan blok luar menguatkan bargaining powernya. Ya. Sebagai gerbong blok luar, kita punya gerbong di partai itu. Di setiap partai itu ada gerbong. Di Gerindra ada gerbongnya Dasko misalnya, ada gerbong apa, itu kan tiap gerbong tuh beda-beda kekuatan. Di PSI sekarang gerbongnya macam-macam nih, ada gerbong misal gerbong Kaisang, gerbong Mat Ali segala macam, atau di PAN gue yakin ada gerbongnya Muhammadiyah, ada gerbong artis kan gitu. Iya. Semakin kuat bargaining gerbongnya, akan makin susah dicawe-cawe meskipun masih gitu. Oke. Karena lu punya gerbong sendiri gitu ya. Kalau misalnya 22 orang menang semua, Hah? lu mau cawe-cawe banget ya, kalau kita kabur lo rugi juga loh gitu. Ya gua nggak bilang nggak akan dicawe-cawe, tapi sebisa mungkin ada bargaining power. Kalau mainnya sendirian, Ya. ya mati. Jadi Ya mau nggak mau kan kalau sini jadi ngikut aja jadi harus aja. ngikut kemana-mana benar. Tapi saat punya ini mengakali sebisa mungkin gitu. Oke, masuk akal sih. Mengakali sebisa mungkin ada Iya, bargaining powernya gitu. Terutama kalau menang ya. Terutama kalau menang. Iya. Bahkan belum menang pun ini udah gimmick yang bagus buat tuh partai. Jadi seakan-akan partai progresif. Terutama kalau partainya misalnya ntar dapatnya ini kan konsep ini akan gua pitching ke banyak partai. Oke. Kalau partainya yang mau nanti partai yang tidak terkenal progresif, bagus buat dia akan jadi lebih progresif kan. Oke. Image-nya berubah gitu. Kalau ya. menang lebih gila lagi kan gitu. Nah, gua punya insentif untuk memenangkan teman-teman gue yang lain, karena kalau menang sendiri akan jadi kambing conge di parlemen. Ini harus menang bareng, kalau nggak jadi kambing conge percuma, jadi magabut. Iya. Itu. Baik. Ya mau nggak mau ya kalaupun sendirian ya ikut lagi apa lagi jadi Yeah. ngapa-ngapain lagi Harus. jadi kurang Kebanyakan legislatif kenapa dia akhirnya mentok karena sendirian. Meskipun punya fraksi tapi nggak sevisi misi. Nah ini blok luar satu gerbong, visi misi sama-sama transum nanti. Jadi saat kita mau bikin perda nggak ada yang lain ya, ini perdanya gitu. Janjinya ini gitu. Dan yang namanya ngebenerin
Jakarta ya sebenarnya. Ini ada fungsi dari blok luar juga sebenarnya ya. Oh penting. Kalau kita mau benerin Jakarta nggak bisa Jakarta doang. Tapi kan peraturan nggak bisa bikin Pramono cawe-cawe di tengah Iya. kota, gitu kan? Ataupun siapapun nanti gubernur selanjutnya ya, gitu maksudnya. Dan benerin kota itu kalau gue bukan tipikal yang turun ke jalan. Karena gini, kalau gue sih merasa ya, KDM bagus. Tapi kalau KDM nggak bikin sistem, nanti gimana selanjutnya setelah KDM? Ya. Hilang dong. Karena dia selama ini kan lebih impulsif. Ya. Tapi Bang Yos bikin sistem Transjakarta sampai sekarang masih ada. Ya. Legasi. Legacy. Nah, kalau kita bikin perda nih, perda itu legacy jalan terus. Iya. Dibandingkan cuman yaping ngamuk-ngamuk doang. Terus tiap tahun keluar sedikit-sedikit, tapi nggak akan sustain. Pasti tinggalin sistemnya nggak akan berjalan gitu kan. Legacy tujuannya jadi arsitek sistem, bukan jadi yang lebih meletup-letup gitu enggak. Iya. Iya. Tuh. Ya. Lalu bukan tipikal yang mau apa? Ini buat rakyat miskin aja gitu. Enggak lah. Enggak. Ya kalaupun pengen buat suatu buat rakyat miskin nih, gue lebih baik daripada berantem tiap tahun ngomongin anggaran segala macam yang gontok-gontokan, Ya. tarik-tarikan, mendingan sistemnya gimana ya bikin perdanya. Jadi gue nggak ada pun nanti tetap jalan itu barang kan gitu. Iya. Iya, bisa dibayangin kan setiap dari kota satelit itu tuh ada 4 kota satelit semuanya nge-push perda Iya. 5% Iya. transportasi umum kan Mau nggak mau pasti jalan itu pasti signifikan jalan. lah Iya jadinya. belum pasti jalan tapi gini, 5 orang di DPRD kota itu merupakan 10% di parlemen, itu suara yang cukup besar. Iya. Meskipun bukan majority tapi tidak sedikit. Ya di parlemen itu kan nanti ada tarik-tarikan negosiasi lah. Misalnya nanti ada partai lain punya keinginan hajat apa, Iya. ya kita kan bisa ngomong. Ya udah hajat lu nanti nggak gue gangguin. Gue ikut deh karena hajat lu kayaknya nggak jelek-jelek amat nih. Tapi pas gue punya hajat lu bantuin juga dong. Itu kan politik namanya. Ya. Tarik menarik negosiasi kan di situ nanti tuh. Iya. Dengan punya 10% di parlemen, satu fraksi, satu visi misi, itu luar biasa. Kalau DPR RI kan 500 orang, kalau kota itu 50 orang aja. Kecuali Jakarta itu dia kan provinsi ya, dia tuh Iya. 100 orang lah kurang lebih. Berarti ini bagian dari ini Ji, bagian kemarin belajar ngeliat catur percalekan gitu. Yang lu bilang bercanda itu tuh. Berarti sebenarnya nggak bercanda-bercanda amat lah. Loh. Kalau orang ada yang lu pelajarin, Gua kan ngomong bercanda biar nggak malu-malu amat. Hah? Biar nggak malu-malu amat. Pas kalah gimana? Pas kalah ya sedih 2 jam lah. Ya. Karena pasti kalah. Kan pasti kalah kemarin. ya memang kan di awal-awal kayak alah caleg gagal. Iya. Hapus kayak ya gitu. Ah nggak usah lah biarin aja lihat. Gue tuh sengaja kemarin itu nggak nyebut partai apa, dapil mana. Karena gue tahu pasti kalah. Kalau gue sebut kelihatannya terlalu berusaha, malu gitu loh. Iya, dan kasihan juga mungkin partai yang disebut ya kayak ya ini sih gitu. Ya, tapi gue sih bagaimanapun akan selalu grateful sama Partai Gelora lah. Oh, grup partai gue apa? Ya, gue tuh kan kenal sama anaknya Anies Mata, teman kampus gue dulu di Iya, Asma. Ya, gue super grateful. Tapi tentu nggak bisa pakai partai itu kalau mau menang ke depannya karena masalah teknis suara gitu loh, nggak bisa. Berat. Ya, memang gara-gara gagal nyalek nih, gagal nyalek bercanda itu tuh, lu jadi kayak punya dendam kali ya. Masa ya gue nggak kepilih sih jadi caleg berikutnya gitu. Ya, Apa? Ada nggak? nggak gitu sih. Tapi lebih ke gue udah lanjut nyebur. Kemarin juga Pilgub udah ikutan seru banget. Gue merasa Ya. dunia gue gitu. Gue merasa hidup. Ya, Gua merasa pas, live pas gitu. kemarin gubernur Jakarta itu lu emang seru banget sih. Ya. Dan jujur dari segala macam gue konten-ganti konten, gue tuh suka banget sama konten urbanisme gitu. Kontennya tuh lebih relate ke kehidupan sehari-hari dibanding bahas dulu konspirasi ya. Nah, oh, lu nggak relate sama Yajus Majus gitu? Ya setelah gue nonton Riwasan sih nggak relate lagi. Gitu. Seru sih. Seru. Alexander Dugin gitu. Iya, nggak penting gitu. Nggak penting. Ada yang komen, bang, kok udah nggak bahas konspirasi lagi? Udah ke bawah arus ya? Ke bawah arus apa elit global anjing? Iya, apa ada? Mana bang? Dan itu iya yang gue rasa kan, bang udah dibungkam elit ya. Wow. Enak ya bang duit Joe Soros. Pengen sih kalau ada. Kalau ada mah. Iya mau kalau ada mah. Dan jujur gini, bahas konspirasi itu juga nggak ada masa depan menurut gua karena endorse-nya nggak ada gitu. Nah, Mau Iya, apa benar, masuk? benar, Produk benar. apa? Samsung. Nggak mungkin. enggak. Dia nggak usah bohong, ya butuh endorse lah. Ya. Konten urbanisme lebih ada endorse-nya. Sebenarnya sih lebih banyak endorse yang ngomongin skincare, tapi Oh, jelas, banyak lagi. membosankan. Iya, cuci muka lagi, Sampai kulit tipis cuci muka mulu. Ini kan lebih bermakna gitu. Dan Ya. endorse-nya ada aja seru gitu. Ya, Kalau ya. konten konspirasi siapa tahu ada ini Pak, ada vendor bunker kiamat Pak yang mau endorse. Terlalu nis lah. Terlalu niche. Iya, gue sih jujur setiap ketemu orang ada aja. Anjing dulu gue
suka banget sama konten konspirasi lu, kenapa berhenti? Kenapa berhenti? Ya nggak ada masa depannya anjing. Iya. Mau jadi apa? Jujur aja ya, nggak ada masa depannya. Tapi bang dulu pas dari itu memang itu transisi super gila sih dari di awal skincare. Iya. Nah pas memang pas yang transportasi tuh kayak lebih pelan tapi jalan terus gitu, dan ternyata peminatnya tuh banyak gitu ternyata gitu. Dan semua konten gue itu yang paling gue punya background ini sebenarnya. Oh iya jelas. Gue kuliahnya 2. Ya. Dibandingnya ya gue belajar di mana ya maju pesantren bukan apa bukan kan, cuman gue nontonin YouTube, baca Reddit kan gitu. Ya. Nggak ada backgroundnya sebenarnya kan. Ya kalau ini lebih legit juga lah. Lebih legit lah, lebih mending lah. Lu kalau buka LinkedIn gue keren lah. Wah. Nggak gue tulis, tapi kalau di LinkedIn ada tuh kerjaan gue apa, lebih keren lah. Banyak orang ngomongin urbanisme banyak di Twitter, pinter-pinter. Oh jelas. Jujur, gue mah, waduh nggak ada apa-apanya, nggak ada tai-tainya. Iya lagi di Twitter pinter-pinter banget. Tapi masalahnya, gue tuh berusaha ngisi gap yang kosong gimana menjembatani biar bahasanya itu lebih bahasa bayi. Iya. Iya. Mengikuti guru besar konten kreator Ferry Irwandi gitu aja lah. Dia kan Oh, iya. sukses karena bisa menjembatani itu. Bahasa bayi. Benar-benar. Gitu. Bener-bener dari atas sampai bawah tuh ngerti semua. Ya gimana jangan terlalu pintar tapi tetap dapat poinnya. Iya, Jangan kosong juga gitu. Sebenarnya tujuannya ya emang buat ngisi gap antara bahasa yang terlalu ilmiah Iya. sama yang bahasa terlalu simpel sebenarnya. Intinya gimana orang TikTok dan orang Twitter bisa nonton video yang sama gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya jangan dikit-dikit ngomong kepakaran telah mati, kepakaran telah Iya. mati. Maksudnya Iya. ya ini kan emang tujuannya sebenarnya buat ya itu ngisi gap antara jangan terlalu akademis lah gitu. Iya, karena buat kalau dinikmati bahasa terlalu orang. susah nggak ada yang ngerti. Itu dia. Dan emang endgame-nya konten ini pasti di politik. ya. Ya mau apa endgame-nya? Mau bikin franchise ayam geprek kan nggak bisa, nggak nyambung. Buka franchise ayam geprek di TJ Pak. Iya nggak nyambung. Dimsum, Ya, cara oke. dimsum. Gue tuh senang kalau konten ada endgame-nya. Oke. Kalau gue jadi semangat, jadi hidup, gue merasa alive gitu loh. Kalau dulu gue agak susah nyari endgame-nya gitu. Gue seneng di sini. Gue happy di sini. Sesimpel itu sih. Iya. Nih kita balik lagi ke blok luar nih Pak. Gue nggak kebayang ya 22 orang digerakin di satu bendera gitu. Dan satu bendera partai itu gimana cara ngelobinya buat Ngelobi partai. masukin 22 orang dari satu partai yang sama terus disebar di 4 Iya iya. Ya maksudnya daerah. partai biasanya punya syarat itu juga lah. hal yang visible emang Pak. Hoaxnya gini selama ini yang orang kira bahwa kalau nyalek itu harus bayar. Padahal enggak, tergantung partai. Oh gitu. Oh gitu. Karena kebanyakan partai pun kadang suka kekurangan orang dan nyempil-nyempilin orang juga, nyempilin orang yang sebenarnya nggak mau nyalek. Tapi disempilin aja supaya menuhin kuota. Karena kekurangan orang itu. Ya jadi sebenarnya hoax kalau ada yang bilang nyalek itu wajib bayar. Enggak, tergantung lu pilih partai mana. Oke. Dan tergantung dapil mana, tergantung. Lu bisa bilang partai, misalnya partai Demokrat kuat di nasional, tapi belum tentu kuat di kota-kota lain karena beda. Nah iya. Kuat di DPR RI belum tentu kuat di DPRD mana, belum tentu. Iya. Iya. Kita lihat di lokal tersebut partai apa yang levelnya di menengah, target gue menengah. Iya iya. Menengah masih bisa menang, kecil susah menang. Besar terlalu susah untuk minta gratisan. Nah kalau gue minta 20 buat 22 slot memang terkesannya kayak susah. Tapi kan ini yang masuk banyak konten kreator. Mereka untung. Gue jadi maklarnya istilah kata. Ini gue udah ngumpulin konten kreator loh. Lo mau kasih nggak? Ya nggak usah nomor 1, nomor 5 juga nggak apa-apa. Tapi sama semua sama nomor 5 semua. Ya lu untung. Lu dapat suara kan gitu. Pasti menang nggak? Enggak. Tapi kans menangnya ada. Besar. Kans menangnya besar. Jadi lo mau bilang ini tuh hal yang visible sebenarnya. Partai butuh ini. Partai ini bargaining powernya kuat. Partai butuh gerbong ini, dan ini pun cuma minta main di Liga 3. Tapi Liga 3 itu lebih konkret dibandingkan Liga 2. Karena kalau provinsi itu gede enggak, kecil enggak. Di luar Jakarta ya, misalnya provinsi Jawa Barat kan agak ngawang. Mendingan di kota sekalian. Dan orang-orang hebat itu kebanyakan lahirnya di DPRD kota kayak KDM, kayak Ahok. Iya. Itu besarnya di DPRD kota bukan provinsi. Iya malah. betul. RK gitu ya. Iya. Dan kalau di Jakarta nih ya DPRD provinsi itu juga sebenarnya nggak ada yang jadi gubernur. Tapi kalau DPRD kota kayak Ahok ya banyak yang jadi gubernur gitu. Karena lebih konkret. Trajektorinya itu nanti ya tentu 2034 buat nyawal kot kan calon wali kota bukan calon legislatif. Cuman harus realistis. Nggak bisa gue nungguin tiket gratis di 2034 nggak bakal ada nyalonin gue juga. Orang duit gak punya, miskin. Iya. Berarti mungkin kalau bahasa literalnya ya, lo ngumpulin gerbong buat nanti nyawal kot gitu. Yes. Jadi ya mungkin setiap kota itu nanti
yang paling banyak suara di antara blok luar ini, top suaranya ya itu yang akan nyawalkot di 2034. Disiapkan dari sekarang di kader di gerbong ini gitu loh. Di grooming di kader ini. Paling nggak akan terjamin lah orang yang di blok luar minimal bisa membedakan legislatif dan eksekutif. Karena kebanyakan kali itu goblok-goblok gitu. Iya. Minimal banget begitu. Oke. Minimal banget. Sekarang mah semuanya berasa eksekutif. Oh, Semuanya eksekutor. itu mah nggak nyambung kan Iya. gitu. Iya. Konten, Pak. Berarti ini kayak secara nggak langsung di samping sekarang oke nabung buat jadi nyalek. Nextnya yang lu akan Nyawalkot. nyawalkot gitu. Iya. Berarti kan dari awal sini bahkan lu udah mempersiapkan nyawalkot bukan dari dukungannya aja, dari peraturannya juga udah lu siapin dong. Biar nanti gue iya. nyawalkot pun udah undang-undang yang kemarin gue bikin sama teman-teman misalnya gitu. Iya, Termasuk mereka peraturan jadi portofolio kan. Iya. Gue jadi legislatif aja udah kerja lumayan, gak buruk-buruk amat. Apalagi jadi wali kota kan begitu kan udah pembuktian sekaligus. Gue juga di legislatif belajar dulu dan begini. Ingat kan kemarin ada kerusuhan tuh Agustus, Ya. yang akhirnya membuat MK bikin peraturan nyagub dan nyawalkot akhirnya nggak butuh 20%. Oke. Oh, yang diturunin Makanya thresholdnya. akhirnya Pramono Rano Karno bisa nyalon. Iya. Karena hanya Iya. butuh ada levelnya tuh. Kalau kota dengan DPT di atas 1 juta itu cukup 6,5% di parlemen. Lu bisa sendirian tanpa koalisi. Oke. Nah itu Oke. loophole juga tuh mantep tuh. Itu yang bisa dimanfaatkan buat blok luar ini. Kalau misalnya per kota menang parlemennya 10%, nanti di total suara gabungan seluruh partai dan seluruh caleg itu pasti udah lebih dari 6,5%. Artinya kalau misalnya gue menang nih, misalnya gue nyalonnya di Bekasi misal gitu. Di Bekasi ntar si partai gue ini dapat 6,5%, teman gue juga menang semua. Itu gue bisa nyawakot sendiri tanpa harus koalisi gitu loh. Oke. Dulu nggak bisa, dulu harus 20% harus koalisi. Kadang-kadang misalnya guanya pun mampu tapi koalisinya nggak mau, nggak ada, ya nggak bisa nyalon kan. Sekarang bisa. Itu yang harus dimanfaatkan kan. Iya. Jadi ini mau nyalon wali kotanya ada stepnya, nggak ngimpi, nggak tiba-tiba mau nyawal ngimpi terkenal terus dicalonin, nggak bisa gitu cara mainnya. Iya, iya. Bohong lah itu. Tiba-tiba ternyata ke partai tolong saya mau nyawalkot. Ini program orang hebat, nggak bakal terjadi. Ya nggak hebat juga soalnya kan. Iya. Orang cuman jadi konten kreator, Iya. belum pernah buktiin jadi legislatif jadi apa kan. Iya. Jadi sebenarnya PR-nya apa nih, Ji, buat blok luar, Ji? PR-nya. Menurut lu buat kedepannya supaya jalannya trajektorinya jelas gitu. Ya PR-nya sebenarnya sih adalah gimana cara convert suara di udara jadi darat. Ini bahasa politik tuh udara tuh di online gitu. Iya, iya, suara di udara ya. Ya karena kadang-kadang kan tidak linear gitu. Iya. Tidak Ya. linear. Banyak konten kreator ada artis menang nyalon. Ya. Ada konten kreator menang nyalon ada sedikit. Tapi itu kuat di darat bukan di udara. Iya. Itu. Jadi memang strateginya, tapi lagi-lagi gue nggak bisa main money politik karena nggak ada duitnya. Bukan karena moral ya, karena nggak ada duitnya. Kalau dipaksain gue mau duit, karena pasti kalah. Cuma ibu-ibu di RT 14 RW 3 nggak bakal milih lo kalau sembako lokal banyak, gitu aja udah. Mau dia doain lo pas lo ketemu dia kita cium tangan udah sampai nunduk-nunduk, Iya. dia lupa sama kita deh. Cium tangan bolak-balik 6 kali kan. Udah teman gua ada udah di waktu kemarin nyalek tuh barang dapilnya bareng gua. Udah senam di tiga RT. Senam di 3 RT. Ibunya udah bilang saya suka sama kamu, terus saya pilih. Suaranya pasti cek 0. Aduh. Udah senam 3 RT nggak ada yang milih. Udah dipuji-puji, didoain segala macam nggak ada yang milih. Karena ujung-ujungnya yang kelas begitu akan milih nanti yang mana yang paling terakhir ngasih, yang dia inget yang ngasih amplop serangan fajar kan begitu. Ya. Jangan itu targetnya. Dan menang buat di DPRD kota 3.000 itu possible. Tapi emang kalau recheck kemarin historinya gitu dengan lo dalam catatan nyalek bercanda modal konten doang yang nyalek ya. Ada yang milih ribuan suara tuh kayak kan Lumayan. kayak percaya sebenarnya kalau di gua gitu lah ada yang milih Riz gitu kan. Dengan Apa ada yang milih Ji dengan gitu. call to action yang nggak gua call to actionin tanpa Iya. ngomong partai apa, sangat jarang banget karena gua Iya. aja kan. Ibaratnya nyebut Dapat partai. suara 1050 di Jaksel yang 7 yang cukup keras itu lumayan. Iya maksudnya Iya. ya lebih baik dong dibanding senam di 3 RT kan gitu. Iya. Gua nggak keluar duit loh, 0. Kita kan nggak pernah turun Iya, harga. enggak. Secara effort ya. Secara effort iya dong. Sama sekali nggak keringetan loh. Orang nggak pernah ngapa-ngapain kok. Iya. Dan dulu isu yang kita bawa kan belum kompleks. Belum ngomongin Oh, iya. urbanisme, belum paham. Nah iya maksudnya. Masih pungli. Dulu ngomongin pungli doang mentok karena nggak ngerti yang lain udah. Iya. Sekarang udah lebih canggih lah. Betul, Istilah kata lebih canggih. Apa ada lagi nggak PR-nya? Misalkan yang lobby partai kali ya. Oh iya tentu.
tentu yang akan gue lakuin di balik layar adalah nge-pitching konsep ini ke partai-partai. Iya. Partai apa nanti yang akan gue pilih ya bodo amat partainya, yang penting nggak mau aja kan begitu. Misalkan Partai Damai Sejahtera Pak. Masih ada. Nggak tahu ya, masih ada tuh. Ya kalau dia mau, gue lihat. Kalau dia kecilan gue nggak mau. Partai Umat Pak misalkan. Kecilan. Kecilan. Oh, jadi tetap ada kriteria. Ya, gue kan mau menang bukan mau masturbasi keadilan, Pak. Ini mau menang. Iya, Ada iya, teknisnya. Nah, tapi lu ada kesulitan gak nyari si 22 orangnya itu tuh? Sulit lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah banyak yang gue ajak ngobrol. Oke. Ada yang bilang nggak bisa. Ada yang bilang bisa. Apa lu mencari orang-orang yang pokoknya emang dari sekarang ngomongnya si gue ini paling demokrasi misalnya gitu? Wah, boleh aja. Saling gini, gua nggak mungkin nyari orang yang sekolam sama gua, harus beda-beda. Biar bisa saling support cross Iya. cross promotion gitu loh. Beda kolam. Jadi gue nyari ada yang pegiat demokrasi, gua pegiat apa misalnya. Gue cari juga yang bukan aktivis, misalnya dia food vlogger. Misalnya dia ada ngomongin bola, ngomongin perlu semuanya. Gimmick itu penting, harus semuanya. Ada yang Gen Z yang ngomongin cinta-cintaan juga penting. Kalau ada nanti akan kita petain, nanti intinya saat masuk blok luar semua akan standarkan, akan di grooming. Iya. Minimal nggak goblok dijamin. Oke. Maksudnya berarti lu bukan tipikal orang yang dari sekarang tuh emang ngebenci pemerintah aja. Ah udah lu ikut gua misal gitu. Gue sih nggak benci pemerintah, juga nggak dukung pemerintah. Ya kalau lagi, ya gue sih. Tapi kalau misalnya tawaran endorse pasti gue terima sih dari manapun. Iya. Selama nggak Pragmatis. selama nggak parah, maksudnya nggak bikin hoax, gue mau aja. Iya, Kalau bikin hoax gue nggak mau. Ya. Oke. Atau lu mau kalau ada itu disuruh ngomong kayak Amin Rais mau kalau dibayar? Berani? 10 T Pak, kalau 10 T mau Masuk nggak penjara 10 T? Pak. Masuk penjara. Kena UU ITE gitu. Iya iya. Gue sih tidak mencari orang yang seidealisme dengan gue, tidak. Oke. Gue mencari yang secara kalau dipetain saling mengisi. Butuh perempuan, pasti butuh. Karena penonton perempuan kan penting juga. Oh penting. Suara gender itu kan 50-50. Iya kan, nggak bisa laki-laki semua. Nggak bisa. Dan nggak harus semuanya ngerti urbanisme kan, tapi itu akan distandarkan. Iya, Yang iya. penting dia mau. Iya. Ya gue pikir lo akan nyari orang-orang yang memang dari sekarang tuh bersuara mulu soal demokrasi lah apalah. Gue gak kelompok-kelompokan mainnya. Gue akan ngukur lah. Gue gak akan ngajak yang levelnya gak akan main di Liga 3. Kalau kegedean pun gak akan diajak. Oke. Gue mainnya, gue akan ngukur yang levelnya itu bisa main di Conference League. Kalau level dia Champions League, DPR RI ya gak akan diajak lah. Ya gak bakal mau soalnya terlalu hina buat dia gitu. Iya. Benar. Misalnya gak mungkin ngajak Guru Gembul. Ya, dia terlalu hebat buat level Conference League. Iya. Kan gitu. Jadi cocoknya DPR RI lah. Orang hebat. Gugem DPR RI ya ininya ya. Orang hebat. Hebat. Siapa Iya, lagi? iya. Ya Ferry Irwandi apalagi lah. Itu mah kejauhan lah main di Conference League itu ibaratnya Itu dia. Real Madrid gak mungkin. Siapa lagi sih Kota Rata tuh, coba sebut siapa? Misalnya ini Pak, Jule. Jule. Konten kreator bukan sih, bukan ya? Jadi beban kalau itu. Misalnya Big Mo. Ya kegedean gak bakal mau. Kegedean. Iya. Ngapain? Arab itu. Wah, goblok banget ngajak kejauhan, kegedean. Terlalu king kalau itu. Ya. Terlalu king. Iya. Bukan Ini itu lagi-lagi ini kita kan harus EQ tinggi juga gitu. Nggak mungkin ngajak seorang Gofar Hilman. Iya. Ini diludahin sama Gofar Hilman. Lo apa level lu anjing gak jelas kan gitu. Tapi siapapun yang gue ajak gue akan jelasin bahwa gini, tenang, lu bisa lo. Jadi legislatif tanpa korupsi itu bisa lo. Iya. Bisa. Gak harus masuk rompi oranye. Enggak. Kebanyakan orang kalau diajak tuh takut itu. Takut korupsi lagi. Enggak bisa. Lu sangat bisa nggak korupsi. Dan memang legislatif itu sangat jarang yang tangkap korupsi juga. Karena korupsi itu kebanyakannya kan di eksekutif yang megang duit. Gitu ya? Ya DPRD ada yang korupsi. Cuman kalau ngomongin perbandingan jumlah kalah sama yang eksekutif. Eksekutif lebih ini ya. Sebenarnya dengan lu nyalek DPRD kalaupun menang tenang aman aja. Selama lu bener kan begitu. Iya, yang penting bener kerja gitu, nggak usah. Dan tetap konten aja. Orang Ramzi tetap nge-MC. Jadi wakil wali kota. Justru Wakil bupati. tapi bagus lah, malah justru karena dia ngonten terus dia jadi DPRD kan dia jadi ngasih tau program-program dia. Iya. Atau gua udah ngapain aja kan jadi tahu kan. Yang gua nggak pengen saat menang, lu malah nggak ngonten. Kebanyakan begitu. Oke. Jangan terusin kontennya. Makanya harus tinggi mimpinya. Mimpinya nggak cuma menang sekali, mimpinya menang 10 kali kan begitu. Bikin dinasti sendiri Bikin ya. dinasti sendiri, dinasti yang baik kan gitu. Dinasti baik. Iya. Iya. Gitu Dinasti mang. kerja, dinasti kerja. Gitu mang. Gitu ya. Kalau lu orang mana mang? Saya orang sini lah. Tinggal di mana mang? Depok. Oh tinggal di Depok. Nyalek mang, mau nyalek? Nggak mau. Kenapa? Takut apa? Takut diledek. Takut dari kenapa? Iya.
Takut Pak. Dibilang apa mau orang takut apa? Dibilang ini gendut, takut gendut. gendut. Masa orang ngomong kamu gendut jangan nyalek, masa gitu? Masa body shaming? Mat nyalek Mat? Belum tahu. Nyalek kalau kita Mat ya. Nyalek Maksud gue lagi. gini, meskipun Mat Esa nggak terkenal, tapi kalau ngomong pengetahuan Mat lu lebih dari banyak orang Mat. Enggak kan, orang kan biasa suka ngecilin diri dulu nih. Emang gue bisa apa gitu? Iya. Oh gue mah cuman Pick me, cuman bisa Mat pick me. Esa gitu. Pick me. Iya. Tapi lu, wah, lu mah jenius Mat. Lu debat nih Mat. Hah? Sama pengamen punk rock jalanan, menang pasti. Kalau debat soal tata kota. Ya kan? Debat sama tukang warteg pasti menang Mat. Oke. Iya pasti menang. Tata kota ini industri main begini pasti menang Mat. Lu Kok kok sama pintar? sama yang jaga warteg. Ya kan? Oh ini ya, gua mungkin menang kali ngomongin politik sama aki-aki kutangan di Ya. aki kutangan di warkop. Lu ketemu aki-aki kutangan. Nah, jam 2 malam. Jam 2 malam. Senggang juga. Iya. Iya. Ya, Ki lu- tahu nggak dari TomTom Index Bandung itu nomor 1 paling macet. Lah nyari di Depok apa ngomongin Bandung gitu. Susah banget ini. Tapi kadang gini, kebanyakan nih orang idealis dan aktivis, mereka tuh kurang paham gamenya. Maksudnya gimana? Gini, Gimana? kadang-kadang secara neuroscience, karena kita berguru sama ini Kanjeng Ryu ini lagi-lagi ya. Iya. Orang itu kan irasional. Eh, Sekeren-kerennya orang yang milih Anies Baswedan pun yang merasa paling rasional, itu milih Anies bukan karena hal rasional, tapi irasional. Karena Anies kelihatannya alim. Begitu irasional. Baru setelah alasan irasionalnya dia punya, dia cari-cari tuh alasan rasional, pura-pura rasional. Karena begini, karena semua rasional. Semua irasional. Makanya gua pun juga harus punya gimmick-gimmick yang bisa Itunya. irasional. Karena orang akan milih karena irasional juga. Nggak bisa gitu kayak harus full rasional, nggak bisa. Ya mungkin aja ada yang milih cuma karena diberewokkan nih gue bisa banget. Orang milih apa karena ganteng banyak. Iya. Makanya mesti skincarean Mat. Oh iya benar-benar setuju. Mang Ajat harus ini Mang Ajat. Ozempic. Ozempic. Iya, Ozempic Mang Ajat. Ntar modalin ya. Kalau nyalek Ozempic. Iya, Itu gue nyuntik ya kalau gitu. Gue suntik langsung full gitu. Mungutnya mungut di ini di tong sampah rumah sakit. Suntikannya. Ya nanti kita lihat lah ke depannya ini pelan-pelan blogger kan akan konsepnya akan terus dibangun. Gue juga di balik kamera terus bergerilya menjadi makelar mencari orang-orang yang mau ini loh. Berarti yang lu bisa jamin adalah standarisasi pengetahuan ya. Nantinya pasti akan disandarkan. Buat si para caleg yang Pasti. berangkat dari blok Pasti. luar ini Iya. ya. Maju bareng, menang bareng. Karena sama-sama butuh menang bareng. Atau gini deh, apa dari yang sekarang lu kan pasti udah bergerilya beberapa kan? Banyak. Dari itu ada nggak kan tadi nanya kesulitan nih kebetulan. Kesulitan yang lu temukan pas lu baru tau pas di lapangan gitu. Kayak ternyata dia nggak nyampe gitu atau Oh, gini. Karena gue banyak nge-approach orang yang berbagai background, gue sadar pasti banyak yang nggak punya pengetahuan dan nggak apa-apa. Pengetahuan itu gue yakin semua bisa dipelajari. pasti. Oke. Gak ada tuh yang karena ini pintar karena panggilan jiwa, nggak ada bohong itu semua tuh. Semua bisa dipelajarin. Yang penting orangnya punya bayangan dulu. Dia bisa ngebayangin kalau dirinya end game-nya ini. Nah itu gue suka tuh. Oh, Iya, gue merasa end game gue ini, end game gue ke arah sana. Let's go, ayo bareng yuk gitu. Gue juga butuh yang bisa jago gimmick kan. oh jelas. Gue pun juga mesti bikin gimmick segala macam. Itu penting. Gimmick itu lebih penting dibandingkan substansi. Itu kenyataan pahitnya kan gitu. Tapi tetap penting substansi, tetap penting. Tetap penting lah. Yang selalu gue tanya ke orang kalau yang gue approach, lu siap nggak kalau kalah akan dihina, colek gagal diketawain. Nah itu kalau dia siap, ayo let's go. Iya. Kalau enggak ya ntar stres lagi. Iya lagi. Ada kan yang nggak bisa ngeliat komen kayak gitu dikit. misalnya Gue gitu. kan suka di komen awal-awal kalah nyalek. Caleg gagal anjing mampus gitu. Iya. Bacot nih caleg gagal gitu. Kesel. Tapi ya udahlah, emang bener. Dia ngomong bener kok, emang fakta caleg gagal. Oh kan fakta emang Iya. pahit pak. Fase ketiga acceptance. Accept kan. Accept. Kenapa gue accept ya? Karena pas gue cek di profilnya, ya tembok rumahnya black mold. Ya udahlah. Gue caleg gagal emang bener tapi ya rumah gue nggak black mold kan minimal begitu. Oke, ada yang bisa ada yang menangnya. Ada menangnya, menghibur diri. Menghibur Coping diri. mechanism. Ya pagar rumahnya love lagi ya udahlah gitu. Temboknya hijau udah gitu ya udah. Ya udahlah ya. Gua kan temboknya putih udah gitu. Gitu lah kurang lebih. Nanti kita sih ngomong-ngomong gini nanti mungkin
Ya kalau seru kita bisa bahas per fenomena-fenomena Iya. urbanisme juga bisa lah. Gue juga pengen ngundang nanti nextnya nih podcast Broron gitu. Gue pengen ngobrolin soal jalan bolong Seru banget tuh pasti tuh. dan beberapa orang lain lah gitu. Apalagi Brono orang teknis kan, tahu Iya. segala perhitungan itunya gitu. Dari ngomongin jalan kalau Broron sampai ngomongin pungli pendidikan. Gila. Iya. Broron itu kalau dia lihat City Skyline, dia tahu tuh aspal di City Skyline speknya gimana. Speknya berapa ya? Matanya tuh bisa ngelihat ke dalam game. Tebelnya berapa? Ya tebalnya gitu. Dan gue itu podcast ngundang orang, kebanyakannya tidak semua karena pengen ngobrol. Tapi Kebanyakannya mungkin approach politik juga gitu. Iya. Tapi nggak kalau yang Broron mah enggak. Broron mah kegedean, dia mah main DPR RI. Dia mah Champions League kalau kita mah Iya. Conference League. Ya, ada beberapa nanti pasti yang gue ajak ngobrol. Sebenarnya tujuannya pengen kenal, pengen nge-approach secara politik juga gitu. Gabung yuk kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu nanti. Iya. Tidak semua. Gue ngukur diri lah. Yang levelnya selevel gue. Kalau levelnya di atas gue ya ngapain, nggak usah. ada nggak yang lu approach tapi bukan content creator? Akademisi gitu yang beneran Ya. tok-tok di dunia itunya, misalnya di dunia urbanisme. Belum serius. Pernah kepikiran tapi dulu belum ada konsep blog keluar gitu. Iya. Mungkin kedepannya pelan-pelan kali. Tapi kebanyakan kalau akademisi itu mereka yang nggak pede sama politik aja karena dia tahu politik memang Ya, Ya gitu. narasinya kan politik kejam. bukan kejam, mahal gitu. Oke, politik Nah, itu mahal. Ya lebih nakutin mahal dia Nah, kejam. ujung-ujungnya akademisi akan jadi ya kebanyakannya pekerja politik yang memang direkrut kayak tenaga ahli kayak apa gitu loh. Karena Iya sih. untuk jadi politisinya susah, memang mahal gitu. Makanya ini kan mengakali kemahalannya dengan cara punya bargaining power dan bentuk nyalek yang lebih spesial gitu, lebih unik gitu. Diusahakan begitu. Iya, ini mau ngejelasin inilah caranya like affordable. Ya. Mungkin menang nggak? Mungkin. Pasti menang nggak? Enggak. Tapi kalau ini menangnya katakan dari 22 menang 20, ini bakal jadi tren di tahun 2034. Bakal begini semua nanti orang. Iya. Kayak dulu Jokowi masuk gorong-gorong itu kan dia yang bikin tren. Iya. Kayak aku, iya itu kan semua tren tuh dibikin. Iya. Ridwan Kamil bucin-bucinan, jomblo-jombloan itu kan jadi pattern. Kalau ini benar berhasil akan jadi pattern juga. Minimal dibikin lah di 1000 skripsi. Di 1000 skripsi. Minimal di 1000 skripsi akan dibikin lah. Isinya sama semua, Sama semua. plagiarisme, Pak. Iya. Meneliti hal yang sama kan begitu biasanya. Iya, iya. Ya, oke deh. Ya. Terakhir paling kalau mau gue rangkum ya, politisi yang mantap itu ada gabungan dari 4 orang. Contoh. Jokowi, orang yang EQ-nya tinggi. Luar biasa. Emosionalnya Nggak marah. Nggak pernah marah. Terlepas Cuma- dari mungkin lu nggak suka atau merasa mungkin IQ-nya nggak tinggi gitu ya karena memahami sesuatu mungkin dia agak slow segala macam. EQ-nya super tinggi, orang nggak pernah marah. nggak pernah marah, ya semarah-marahnya paling pas saya akan lawan. Nah, Saya akan lawan itu doang. Terus semarah-marahnya segitu doang. Itu pun Tapi lagi itu tuh gimmick. iya lagi itu kan lagi membara aja. Iya. Lagi apa? Iya, iya, iya. Demo lah lagi demo gitu. Ngomong-ngomong Matesa termul, bukan? Apa? Termul Matesa. Dulu pilih Jokowi dulu. Pilih Jokowi. Dulu pilih Jokowi. Iki termul. EQ cerdas untuk pemimpin penting. Menurut gua itu kewajiban orang jadi politisi harus EQ tinggi. Kalau enggak itu amburadul. Nah sambil nanya Nurusan sedikit nih. Kalau EQ itu bisa dilatih, Riz? Bisa. Bisa dilatih. Sangat bisa dilatih. Ya, itu contoh anak kecil. Hah? Ada tuh artis yang anaknya tuh badung banget. Oh, kalau itu bukan Badung, hiperaktif. Ji. Gini, kalau anak orang kaya disebutnya hiperaktif. Kalau orang kaya. Kalau anak yang jelek disebutnya badung anjing gitu. Itulah manusia memang kurang ajar gitu. Selalu mengfragmentasikan. Ada hal anak kerjaannya gigitin anak orang. Itu anak anjing yang EQ-nya nggak dilatih. Oke. Mestinya dilatih. EQ bisa dilatih. Nanti blog keluar akan melatih EQ karena itulah atribut terhebat dari Joko Widodo. Iya. Oh iya, itu harus diakuin. Tapi ada lagi selanjutnya. Apa? Ahok, Beuh. the king of substansi. Orang gila, sangat ngerti sistem. The real arsitek sistem. Namanya Basuki Cahayapurnama itu. Penting banget. Ketiga, Anies Baswedan, the king of narasi. Iya. Ini seakan-akan kayak ngejek ngomong dia jago bernarasi. Tapi narasi itu emang penting banget. Tapi jujur dari segala narasi tentang Jakarta waktu itu paling bagus tuh slogan yang dari Anies Baswedan itu. Jakarta kota kolaborasi. Yes. Buat gue itu bagus banget menurut. Narasi penting. Lu nggak bisa bilang, Allah cuma bisa ngomong doang, nggak bisa. Iya. Nggak. Narasi penting dan memang harus jago bernarasi. Narasi gue buruk. Podcast gue kelabakan kalau ngomong sama orang nggak kenal. Iya. Gue latih terus. Satu lagi Pramono. Kenapa kalau Pramono Mas ini Pram? orang nggak kelihatan di internet. Tapi hanya di zaman orang ini semua kerjaan lintas instansi cepat banget.
KAI sama Jakarta hubungannya akrab banget sekarang. Iya. Ya. Bikin bundaran nanti itu di Ya. atas jalan kenapa? Itu kerjaan Pramono. Trans Jabodetabek gampang itu Pramono. Sama Menhub hubungannya baik, sama KAI hubungannya baik. Hubungan baik ini bukan cuma sekedar dia nggak musuhan, tapi juga bisa saling respect. Itu nggak gampang. Kalau Ya. kata orang-orang Pramono itu administrator handal. Jadi dia bisa lobby sana lobby sini. Disebutnya sang orkestrator. Orkestrator. Anies itu dulu kalau dia punya kemampuannya Pramono, dia jadi ahli orkestrator, dia itu bakalan jadi legend tuh Anies. Tapi karena sering disabotase, Iya. itu kan ketidakmampuan orkestrasi juga hitungannya. Temannya mungkin nggak sebanyak itu, banyakan musuhnya. Pramono itu underrated super menurut gua. Nggak jalan kalau bukan dia, jujur bukannya karena gua belain karena gua dukung ya. Iya. Tapi Iya, itu kenyataan. Ya, kenyataannya benar. Yang ngelobi dia semua. Gila itu. Kalau lu jadi orkestrator, wah, Sesederhana Trans Jabodetabek itu kan salah satunya dulu gara-gara lu protes juga kan. Maksudnya emang bisa bikin ini kan. Gue bilang itu gara-gara emang konten bisa. awalnya kan. Ya, gue bilang Mas Pram, lu ngomongin kereta itu KAI, lu nggak paham ya? Gue bilang gitu. Ya. Jadi barang nggak kelihatan di internet. Iya. Ya. Di internet nggak kelihatan. Ya, Mas Pram nggak sempurna. Tapi tadi gue bilang itu 4 atribut terbaik dari seorang politisi, dari 4 orang itu yang kebetulan semuanya itu gubernur Jakarta urutan. Iya, betul. Gila itu barang. Iya sih, iya lagi. Iya. Gue bukan mendukung siapa-siapa ya. Ya. Gue mendukung Pramono sih. Tapi ya gue dukung Jokowi juga baiknya. Ya lagi-lagi MRT kalau bukan Jokowi nggak jadi. Ya. Nggak ada Anies, nggak ada Jaklingko. Ya. Ahok, ya gue sih idola gue Ahok ya, itu The King. king lah. Untungnya gue jenggotan, nggak bisa diahokan gitu. Oh iya. Lo nggak jadi koh. Oh, gue nanti kalau udah menang jenggot gue segini. Oke. Biar kalau salah ngomong nggak diahokan. Kan bahaya kalau diahokan, takut kita. Atau di ini Pak, dinadimkan atau Nadim kan, Nadim kena ya. Iya, bisa itu Arab Pak. Malah gue tuh pengennya kayak Ali Sadikin, pengen ada kota gambling. Waduh, pasti kalah tuh. Kambing, prostitut. Oh, kita lokalisasi aja. Iya. Oh, selama ini juga emang ada. Iya, benar. Lebih nggak kelihatan tempat. Ya nanti mungkin Ini- akan dipotong sama nanti pas gue nyawal quote, nggak apa-apa sih. Ya. Orang konservatif tidak suka dengan Iya. Ah. Kalau gue liberal aja. Iya. Liberal. Kita mah liberal. Di depan orang liberal. Di depan orang konservatif. Ya gue konservatif. Udah Iya. gitu. Kita mau menang bukan menjadi pahlawan keadilan soalnya. Pragmatis. Gitu ya, Mang. Ya. Ya. Mat gitu ya. Ilmu lagi aja, Jadi ilmu lagi. dicek ilmu aja lagi. kalau misalkan doyan dengan konsep kayak gini ya dilanjut. Kalau Ya. enggak pun Ya. tetap dilanjut. Tetap lanjut. Kenapa? Ya karena pengen ngomong kan. Gue suka nih di sini ada termul, di sini ada KDM. apa sih sebutannya kalau KDM? Bapak Aing, Bapak Sia, Bapak Sahawe lah. Ya, iya. Masuk. Bapak Aing kan idolanya. Tapi lu nya siapa? Ini kan termul gitu. Iya, apa ya? Iya. Fansnya KDM ya? Nugelo apa? Mas Nugi. Soalnya Nugelo apa sih? Orang gila Pak. Oh. Tadi sensor dah. Sensor. Iya. Apa ya? Ya udah fans biasanya Bapak Aing aja. Nih, Pramono Anung, garis keras. Ya kalau mau disebut gua dukung siapa ya, dukung Pramono lah. Dukung KDM. KDM. Termul. Ini pertemanan yang gila, kurang anak abah. Mana anak abah? Ini yang megang kamera nih, Dimas nih, anak abah nih. Anak abah ya. Coba. Ya. Kasihan dicengin mulu di Twitter. Gitu. Iya. Hah? Di Twitter, di TikTok. Twitter juga dicengin mulu. Twitter. Hah? Gimana apa? Anak abah dicengin di Masih ceng-cengan. Masih ceng-cengan. Di X. Masih ceng-cengan. Iya. Tapi gue paling sayang tuh kalau ngeliat TikToknya Anies. Komennya konyol pada benci banget sama Anies itu. Iya. Sampai Anies tuh pernah bikin video, kok kayak saya yang antagonis ya gitu. Oh dia play victim. Dia tapi emang kayak dia yang antagonis padahal kan. Iya. Next ngundang Anies Pak kesini. Next mau ngundang idola gua Amin Rais Pak. Mau klarifikasi kenapa ngomong begitu ke Bung Ted. Itu. Gua akuin sangat berani. Oh, ya, gua akan coba partai umat nanti di Jakarta. Iya. Hanya karena keberaniannya. Bener. Kan gue di Jakarta KTP gue nih. Gue akan coba partai umat. Itu kalau di game RPG bravery-nya 99 bravery-nya tuh. Iya. Mengerikan itu. Mengerikan. Iya. Ya, gue sih harapannya Amin Rais melejit lah. Melejit. Semoga partai umat karena kebreveriannya itu bisa dapat suara lumayan lah. Itu gue ini kan gini-gini pendukung Roy Suryo. Pendukung Roy Suryo umat. Hah?
Ya, gue pendukung yang kelompok begitu. Oh, Pokoknya kalau ada podcast Roy Suryo, gue klik, auto klik. Klik ya. Gue paling suka kalau udah ngedalang Roy Suryo. Udah lah, iya. Hebat dia. Lu percaya bahwa ijazahnya Jokowi sesuai kata Roy Suryo? Enggak sih Pak. Enggak ya? Enggak sih Ji. Heeh. Dan nggak guna juga ngomongin orang udah jadi presiden, udah selesai jadi presiden. Selesai. Iya, selesai. Sebenarnya kadang-kadang orang kan gini, itu kan masturbasi dopamin. Menjadi polisi moros akan lebih baik. Betul. Karena hal yang paling dopamin instan itu selain merancap Iya, iya. adalah menjadi nyalah-nyalain orang salah. Iya. Tapi gue tetap menyukai itu. Gue tetap suka Roy Suryo. Karena saat nonton dia, gue juga dapet dopamin. Mampus Jokowi gitu kan. Katanya lu suka Rismon. Hah? Oh dulu. Apa Rismon ini? Apa namanya? Rismon Parcel. Emang sebutnya. Iya. Jadi oke, buat penutup, SBK MHI sudah berapa kali merancap hari ini? Nah, Belum. Udah Mat? belum. Oke. Kita jumpa di next video. Adios, famos. I see you next videos. Su.